Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab tibil kalam. Di sini bab menerangkan sunnahnya kata-kata yang baik, wa talaqatil wajhi, dan berseri-serinya wajah, indal liqa, ketika bertemu dengan saudara Islam. Orang ngomong baik dengan saudara Islamnya itu sunnah, itu amalan baginda Nabi. Dan ketemu saja, kalau nggak bisa ngomong baik, ketemu saja dengan wajah yang berseri-seri, itu juga amalan baginda Nabi. Makanya tidak ada sahabat baginda Nabi kecuali mereka itu merasa dia itu yang paling dicintai baginda Nabi. Karena baginda Nabi tidak ketemu dengan sahabatnya kecuali dalam keadaan menyenangkan, kayak seneng begitu melihat sahabatnya itu. Setiap ketemu orang itu kayak seneng, wajahnya itu berseri-seri. Wajah-wajah yang cemberut itu dilatih berseri-seri. Bawa kaca itu, gimana cocoknya itu kalau ketemu orang Islam. Coba kamu di kaca itu lihat senyum sama cemberut, mana yang kamu suka? Kalau kamu dicemberuti dirimu sendiri di kaca itu suka apa enggak? Kayaknya enggak menyenangkan sekali ya. Nah, kalau kamu melihat dirimu berseri-seri di wajah itu, di kaca itu, nanti kamu senang. Seperti kamu habis mandi, kamu ngaca. Nah, orang habis mandi itu kan seger. Jadi setan-setannya hilang, maka lihat, oh kok ganteng sekali. Nah, karena wajah berseri-seri, diri sendiri melihat juga senang, orang lain melihat juga senang. Qala berfirman Allah Ta'ala, wahfid, dan rendahkanlah janahaka, sayap mulil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya itu, ini kiasan dari bertawadhu. Bertawadhulah kepada orang-orang yang beriman. Ini baginda Nabi saja itu diperintah oleh Allah untuk bertawadhu dengan orang-orang yang beriman. Nah, Nabi ini akhlaknya baik. Nabi akhlak, dipuji-puji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini sungguh mempunyai akhlak yang agung. Dan beliau ini tidak dipanggil oleh orang kecuali menjawabnya itu dengan jawaban yang terbaik. Labbaik. Nah, anak kecil manggil pun ya labbaik. Kita ini kalau dipanggil sama orang atas kita, ustadz mungkin, atau ustadz tua begitu, nggih ustadz, siap. Kalau dipanggil sama anak kecil, apa itu? Manggil. Nabi enggak. Nabi itu bahkan anak kecil itu membawa beliau untuk dia pergi, pengen enggak tahu disuruh apa, makanya itu ikut saja. Itulah akhlak baginda Nabi. Akhlak yang mendatangkan hidayah. Kenapa orang itu tertarik dengan Islam? Islam itu akan tampak indah bila mana orang-orang Islam itu berakhlak dengan baik. Kenapa orang itu lari dari Islam? Ya karena kemungkinan juga melihat beberapa orang-orang Islam yang akhlaknya kurang baik. Kalau Islam itu dipraktekkan di dalam kehidupan akan tampak indah begitu. Maka peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Nabi akan terjadi pada zaman sekarang ini juga, yaitu berbondong-bondong manusia pengen masuk Islam, saking indahnya Islam. Seperti dagangan itulah.
Walaupun ini dagangan yang betul-betul bagus, jualan terong, yang terongnya itu bagus, gampangnya terong itu aja lah, nggak usah besar-besaran. Terongnya itu bagus, tetapi jualannya dengan cara yang buruk, maka orang lebih baik beli terong yang jelek-jelek itu dengan, kalau jualannya bagus maka dia ngambil yang terong yang jelek. Terong yang bagus tidak diambil dikarenakan yang jualan itu tidak bagus, cemberut aja, pelila. Terong beli terong. Wah takut, orang apa ini orang apa ini? Dekat saja takut. Tapi kalau jualan dengan bagus, maka akhirnya laku gitu loh. Nah, demikian juga agama ini. Kalau kita ini beragama dengan akhlak agama, kelembutan agama, senyum agama, tolakatul wajihnya agama, Masya Allah, maka akhirnya agama ini jadi tampak indah dan orang berbondong-bondong pengen mengambilnya. Walakum bila mana adanya kamu Muhammad fadhan, kasar dan berakhlak buruk, ghalidhal qalbi, yang keras hatinya, lang faqdu, tentu saja mereka akan lari, min haulika, dari sekitar kamu. Kalau kamu pengen didekati orang, maka hendaknya berhati yang lembut dan berakhlak yang baik. Kalau tidak, nanti teman-teman kamu semburat semua, lari semuanya. Seburuk-buruk orang-orang yang dijauhi karena kejahatannya. Ana Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Adi bin Hatim, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, ittaqu, takutlah kalian semua, an-nara, api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan menyedekahkan separuh kurma. Faman mangka barang siapa lam yajid, yang tidak mendapatkan harta untuk bersedekah, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan berkata, dengan kata-kata yang baik kepada saudara Islamnya, muttafaqun alaih. Berkata baik itu ya bagian dari sedekah. Kalau kamu nggak dapat apa-apa, tapi ngomongmu enak sama semua orang, tahu-tahu nanti di sana, loh, kok banyak sekali aku pahalanya itu. Kenapa ya? Aku nggak pernah sedekah ya. Ini karena kamu dulu ngomongnya selalu baik sama semua orang. Oh itu, nggak terasa ternyata mengumpulkan pahala. Sedangkan manusia itu kebanyakan itu suka ngomong, ya nggak? Bisa nggak kamu diam sehari? Nggak bisa. Ngomong aja nggak ada habis-habisnya. Di kelas ngomong, mau ngaji ngomong, mutolaah ngomong. Pokoknya sebelum tidur itu ngomong aja. Makanya kalau kamu itu nggak berhenti ngomong, ngomonglah dengan omongan yang baik. Nah, insya Allah pahalanya baik. Nah, sedekah nggak mau, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih. Jangan menggunjing orang Islam. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, lagi pula ini hari ini puasa juga. Ada orang itu puasa tetapi tidak mendapatkan hasil puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Udah enggak makan, enggak minum, tetapi makan daging orang. Menggunjing orang Islam, berkata buruk, berkata bohong, ini itulah, itu namanya seperti enggak puasa. Dia puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Maka hakikatnya puasa itu puasa dari seluruh perkara yang haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wal kalimatut thayyibatu, dan kalimah yang baik, sedekahun, adalah sedekah juga. Jadi, gitu. Kalau enggak bisa sedekah dengan kurma atau dengan apa saja, maka hendaklah ngomong baik. Muttafaqun alaih. Wa huwa, dan kata-kata tadi, kata-kata baginda Nabi, ba'du hadisin, adalah sebagian dari hadis taqaddama yang telah lalu, bituli, dengan panjangnya hadis, sudah lewat itu.
Wa an Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Dzar qala bersabdali kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqirannya sekali-kali kamu janganlah meremehkan minal ma'rufi kebaikan syai'an sedikit pun jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walau angtalqa walaupun kamu bertemu akhaka saudara kamu biwajhin taliq dengan wajah yang berseri-seri itu sudah kebaikan, jangan kamu remehkan. Mungkin saja hanya dengan itu ternyata itu kuncimu masuk surga. Enggak ngerti. Karena orang itu kan enggak ngerti setelah amal itu masih disaring lagi mana yang ikhlas. Lah kelihatannya kalau ketemu orang hanya dengan wajah berseri-seri gitu, ketok itu ikhlas tuh yang paling ikhlas kayaknya seperti itu. Nah. Rawahu Muslim. Jadi jangan meremehkan amalan. Orang itu nggak tahu kadang-kadang amalan yang besar-besar diunggulkan ternyata kecampuran riya. Amalan kecil-kecil tidak dianggap ternyata itu yang ikhlas dan yang diterima oleh Allah. Kelihatannya kecil. Kecil ikhlas itu adalah besar. Besar nggak ikhlas itu nggak diterima malah.